Fikri Briliansyah, anggota kelompok 5 asal dari Probolinggo. Saya Rizky Nasain dari kelompok 5, saya berasal dari Jayapura. Perkenalkan, nama saya Arima Surani dari kelompok 5 asal Jombang, Jawa Timur. Perkenalkan, saya Nanda Rizka Dewi dari kelompok 5 asal Balikpapan. Halo, kenalin, aku Fikri Ahmad Haikal, biasa dipanggil Haikal. Aku dari kelompok 5, asal aku dari Jakarta. Perkenalkan, nama saya Safita Hidayatul Wafira dari program studi teknologi informasi kelompok 5. Saya berasal dari Bojonegoro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfisyari Ramadan dari kelompok 5 Field 2020. Saya berasal dari Bandung. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad San Fauzi dari program studi teknologi informasi kelompok 5 Field 2020. Hai, nama saya Muhammad Afan Oktavianto, asal dari Tulungagung, dari kelompok 5 Field 2020. Hai, nama aku Imelda Francisca, aku dari kelompok 5 Prodi Teknologi Informasi Angkatan 2020 dan asalku dari Kota Medan. Perkenalkan, nama saya Hartati Sormin dari kelompok 5 asal dari Tarutung. Pantai Tiga Warna, surga yang terpelihara oleh konservasi. Keunikan utama Pantai Tiga Warna terletak pada warna airnya yang berbeda-beda, biru, hijau, dan juga putih. Perbedaan warna ini disebabkan oleh kedalaman air laut. Selain itu, ombak di Pantai Tiga Warna ini juga sangat tenang, karena ombak besar dari Samudra Hindia terhalang oleh Pulau Sempu. Pantai Tiga Warna merupakan satu-satunya tempat yang ada di Malang untuk bisa melakukan snorkeling. Karena itu, sudah pasti bahwa pantai ini masih sangat terpelihara dan juga pastinya sangat indah. Pemandangan Pantai Tiga Warna ini didominasi oleh Pulau Sempu. Pantai Tiga Warna merupakan kawasan konservasi alam yang dikelola oleh Celungup Mangrove Conservation atau CMC. Oleh karena itulah, kawasan Pantai Tiga Warna Malang ini tetap alami dan benar-benar terjaga kebersihan dan keindahannya. Pantai Tiga Warna terletak dalam area rehabilitasi dan konservasi mangrove, terumbu karang, serta hutan lindung. Tepatnya di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumber Majin Wetan, Kabupaten Malang. Kalau dihitung-hitung dari pusat kota Malang, pantai ini jaraknya kira-kira kurang lebih 150 km. Nah, bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Pantai Tiga Warna, pantai ini dibuka mulai pukul 5 pagi hingga pukul 2 siang. Nah, pasti pada tanya-tanya nih, berapa sih biaya tiket bagi pengunjung yang ingin mengunjungi Pantai Tiga Warna? Untuk biaya masuknya dikenakan seharga Rp6.000 per orang. Untuk pengunjung rombongan dengan anggota 10 orang, dikenakan biaya Rp300.000 dengan perincian Rp100.000 untuk sewa guide, Rp150.000 untuk sewa lahan dan tenda, dan Rp50.000 untuk tiket 10 orang. Oke, aktivitas yang menarik yang dapat dilakukan di Pantai Tiga Warna. Yang pertama, kalian dapat menikmati pantai yang indah dan juga bersih. Karena kenapa? Karena setiap pengunjung sebelum memasuki pantai ini akan dicek dulu barang bawaannya. Apakah ada yang berpotensi menjadi sampah? Apabila ada, maka barang tersebut itu dapat dititipkan kepada pegawainya. Nah, apabila kalian tetap membawa barang tersebut, maka nanti waktu kalian keluar, barang tersebut akan dicek kembali apakah barang tersebut masih ada atau tertinggal di pantai tersebut. Sehingga sampah di pantai ini sangat-sangat minim, guys. Kemudian selain itu, waktu long weekend atau libur panjang, pantai ini malah tutup karena panitia atau petugas di sini ingin memberikan waktu istirahat kepada alam dari aktivitas manusia. Yang kedua itu ada renang dan snorkeling. Nah, snorkeling di tempat ini, di pantai ini cukup istimewa, cukup spesial karena selain harganya set yang cukup murah, yakni sekitar 15.000 per set. Nah, kalian dapat menikmati air laut yang jernih, terumbu karang yang indah, dan juga air laut yang berbeda warnanya itu dengan sepuasnya tanpa ada batasan waktu. Dan ini cukup menarik. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selain renang dan snorkeling, pengunjung juga dapat melakukan camping di Pantai Tiga Warna ini.
bermain sepuasnya di pagi hari, dan menikmati ketenangan pantai saat malam hari. Di Pantai Tiga Warna ini, kita dapat menyewa tenda seharga 25.000 per tenda dan menyewa lahan seharga 25.000 per lahan. Selanjutnya, kita dapat menyewa jasa guide seharga 100.000 per kelompok untuk menikmati keindahan Pantai Tiga Warna ini. Per kelompok hanya dibatasi maksimal 10 orang per kelompok. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tips jika kalian ingin mengunjungi Pantai Tiga Warna. Ada beberapa hal penting yang harus kalian perhatikan, yaitu pantai ini termasuk daerah konservasi. Itu artinya jika kalian ingin mengunjungi pantai ini, maka kalian harus mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pihak pengelola dan balai konservasi yang ada di daerah tersebut. Nah, berikut beberapa tips jika kalian ingin mengunjungi pantai ini. Tips yang pertama yaitu pastikan beberapa hari sebelum berangkat kalian itu melakukan reservasi dan juga meminta izin kepada pihak pengelola dan balai konservasi pantai ini, yaitu dengan cara menghubungi pihak pengelola di nomor 0812 333 9899. Nah, setelah itu pengunjung pantai ini juga dibatasi. Jadi perharinya itu hanya boleh 100 orang dan maksimal rombongan itu 10 orang. 10 orang ini dikenakan biaya 100.000. Nah, tips yang kedua, jika kalian ingin mengunjungi pantai ini, maka disarankan kalian itu harus membawa makanan ringan atau snack untuk berjaga-jaga, karena tidak ada pedagang di pantai ini. Apalagi jika kalian ingin camping kan. Terus kemudian jika kalian ingin camping, maka di pantai ini disediakan tempat, yaitu tepatnya di Pantai Gatra yang masih berada di wilayah pantai tersebut. Nah, kemudian tips yang terakhir, jika kalian ingin menginap, panitia sudah menyiapkan penginapan seperti tenda dan alat outdoor. Nah, untuk biaya tenda dan alat outdoor ini 25.000 per malam untuk tendanya sendiri, dan 25.000 itu untuk sewa lahan. Jadi kalian itu kalau pengen nginep di pantai ini nggak usah repot-repot bawa peralatan, nggak usah ribet-ribet dah pokoknya. Nah, itu tadi tips dari saya jika kalian ingin mengunjungi Pantai Tiga Warna ini. Nah, kalau tadi kita udah bicarain soal Pantai Tiga Warna yang cantik banget, sekarang kita beralih ke makanan khas Kota Malang. Jalan-jalan ke alun-alun Batu Kota Malang tentunya belum lengkap kalau kita belum cobain kuliner yang ada di sana. Apalagi di sana ada satu kuliner legendaris, yaitu Pos Ketan Legenda. Pos Ketan Legenda ini sudah berdiri sejak tahun 1967. Dan rasanya tentunya nggak perlu diragukan lagi karena setiap harinya Pos Ketan Legenda ini nggak pernah sepi dari pengunjung. Pas nyampai di sana, kita mendapati suasana PKL 67 yang sangat ramai oleh pengunjung. Saking ramainya, untungnya pihak PKL 67 nyediain beberapa meja, tentunya lengkap dengan bangkunya di bagian depan warung. Pos Ketan Legenda juga dikenal dengan waktu operasional yang panjang, yakni dari pukul 10 hingga 2 waktu Indonesia Barat. Ketannya ini dari dulu memang dijual saat malam hari. Awalnya, langganannya itu supir truk dan supir travel. Makin kesini, pelanggannya mahasiswa dan wisatawan. Jelas sugengi. Alhasil, Pos Ketan Legenda saat ini dikenal sebagai cemilan malam hari. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sejarah dari Pos Ketan. Nama Pos Ketan ini sebenarnya karena dulunya nenek dari pemilik Pos Ketan yang sekarang dulu berjualan di depan kantor pos. Nah, Pak Sugeng ini merupakan generasi ketiga pemilik warung Pos Ketan. Untuk penambahan kata legenda, karena ketan ini sudah melegenda di kalangan pelanggan setianya. Warung ketan ini telah berdiri sejak 57 tahun yang lalu dan masih laris dan ramai sampai sekarang. Usaha ini pernah dipindahkan ke Surabaya di daerah Pasar Turi. Kemudian pindah ke Jalan R.A. Kartini, Batu Malang atau berada di daerah alun-alun Kota Batu.
Sampai saat ini, tiap malam banyak pengunjung yang rela antri untuk memesan satu porsi pos ketan. Saat ini pos ketan legenda berlokasi di Jalan Insinyur Soekarno, bagian barat alun-alun Kota Batu, dan di Temas. Nah, jadi kalau pada awalnya itu pos ketan legenda ini memiliki 3 macam varian. Nah, yang pertama itu ada ketan campur, kemudian ada ketan bubuk, dan ketan kicir. Nah, kalau sekarang ini di pos ketan legenda itu ada banyak varian rasanya loh. Yang pertama ada ketan pisang, ketan susu coklat, ketan durian, dan masih banyak lagi varian rasanya. Dan toppingnya itu juga beragam. Nah, kemudian kalau kita ingin mencoba yang rasa original, pemiliknya yaitu Pak Sugeng menyarankan untuk mencoba ketan dengan topping bubuk kacang kedelai, parutan kelapa, dan gula jawa cair. Nah, resepnya ini udah dijual sejak awal yaitu 57 tahun silam. Nah, sehingga saat ini itu ketan ini identik dengan Kota Batu, Jawa Timur. Nah, kalau untuk harga nggak perlu khawatir karena pos ketan ini memiliki harga yang terjangkau mulai dari Rp6.000 sampai Rp16.000.